Nah, sahabat Siber udah pada nungguin jawabannya apa ya? Nah, tadi kan kita sebelum dengar jawaban dari Bang Ulin, kita udah lihat ya contoh-contoh video yang bisa hoax memecah belah bangsa. Ini gimana Bang penanganannya kalau hoax sampai bisa memecah belah bangsa kayak gini? Gini, Mbak Intan, Mas Ernest, sebelum saya menjawab, kita harus tahu log bangsa ini, sejarah bangsa ini. Nah, gimana tuh? Bangsa ini itu dibangun oleh beragam, ya kan? Ya. Dari berbagai agama, dari berbagai suku, Ya. ya kan? Dan itu yang sekarang terjadi, ya kan? Ada hoax yang berkaitan dengan disintegrasi bangsa, ya kan? Kalau itu kita pedomani, sebenarnya bangsa ini sudah sangat cerdas sekali. Kalau kita lihat dari KUHP, ya kan, KUHP itu kan dibuat jauh sekali, yaitu pasal 156 dan 156A itu tentang penodaan agama. Itu dahulu kala mereka sudah buat, gitu kan, tentang. Kemudian kalau kita lihat kembali lagi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ya kan. Terus kemudian kita lihat lagi di tahun 2008 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis, ya kan. Kemudian yang terbaru itu Undang-Undang ITE pasal 28 dan ayat 2 tentang SARA. Artinya apa? Bangsa ini benar-benar memikirkan etnis dan ras dan bagaimana beragaman agama. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat majemuk ini. Sehingga menurut kami Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri sudah menekankan. Nah, kemudian bagaimana sih penanganan hal tersebut berkaitan dengan hal tersebut? Bapak Presiden sudah menekankan bahwa selektif, ya kan. Di sini bahwa begitu ada kejadian, saya bilang bahwa di wilayah itu kalau menemukan tindak pidana itu mereka harus melakukan gelar perkara secara transparansi, ya kan. Nah, ini yang ditunjukkan secara transparansi kepada masyarakat. Nah, ini loh Mbak, kira-kira beberapa pasal berintegrasi. Tapi disintegrasi ini kan sangat sensitif, ya kan. Nah, undang-undang sudah disiapkan. Gitu. Terus kemudian mekanisme bagaimana perkara itu bisa sampai maju tadi sudah saya jelaskan. Tinggal kita sama-sama menjaga menurut kami. Gitu. Begitu kan Mbak Nasnas? Iya. KRS tadi kalau KRS pernah nggak sih ngalamin kayak misalnya mungkin ada pesan-pesan yang ternyata ngehasut, bikin hoax tentang hal-hal yang bisa mempecah belah bangsa gitu, pernah nggak? Iya, aku sih kalau memperhatikan yang hoax dan teman-temannya itu biasanya kaitannya erat dengan momen-momen politik ya, kayak pilpres gitu, wah rame banget gitu. Dan memang sekali lagi ini butuh edukasi dan panjang gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang menyaksikan ini adalah menurutku ini adalah sebuah inisiatif yang mulia lah dari semua yang ada di sini di Siber Polri. Kita perlu dukung gitu. Jangan yang malah ntar paling ini, kita semua punya tujuan yang sama sebenarnya. Gimana caranya supaya ancaman-ancaman media sosial ini bisa kita minimalisir, kita nggak seringan berantem, kita lebih adem. Nah, inisiatif-inisiatif seperti ini menurutku kita perlu dukung gitu. Iya. Nah, tapi Bang, ini pertanyaan aku, kalau misalnya kan kayak ada orang yang menyebarluaskan hoax yang bisa memecah belah bangsa. Nah, ini ada mediasi dulu juga nggak sih Bang? Iya. Kita hari ini di Siber sudah menyiapkan ruang untuk mediasi. Oh, pasti ya, berarti Ya, akan sudah. ada. Tadi kan saya lihatin tuh ya, ruang mediasi. Jadi restoratif justice itu adalah salah satu kegiatan di luar pengadilan. Nah, itu dilakukannya ada di ruang kita mediasi. Tentu fokusnya berkeadilan gitu. Jadi berkeseimbangan. Juga kita libatkan para pelapor dan para terlapor gitu loh Mbak. Nanti juga berarti dikontrol ya dari Ya, yang betul, terlapor Mbak. ini sikapnya seperti apa, berubah atau enggak yang kayak Suasananya tadi. juga santai deh kita lihat ya, nggak yang Aduh, asik banget. nggak yang kayak sumpah. lagi ada pemeriksaan Enak, apa gitu iya. ya. Enak banget. Nah, terus Dan ini dibiayai oleh negara loh Mbak. semuanya dibiayai negara. Dibiayai oleh negara. Wow, kita harus apresiasi ya, luar biasa Iya. banget. Iya, terima kasih. Terima kasih Bang dan juga Bapak Kapolri, Bapak Presiden, terima kasih banyak. Nah, tapi Bang, ini kan tadi Abang cerita ada juga ada penekanan dari Bapak Presiden, ada juga pesan-pesan dari Bapak Kapolri. Nah, implementasinya tuh apa aja sih Bang? Jadi gini, kita ini yang saya sebut bahwa kita melakukan extra mile effort. Jadi kita sekarang ini mencoba membuat yang namanya peringatan virtual polisi. Yang tadi sudah saya satu kita buat, yaitu membuat program peringatan virtual polisi yang bekerja sama dengan provider telekomunikasi. Sehingga nanti keluar itu namanya sudah virtual polisi.
Ya, saya ulang. Kemudian membuat program peringatan virtual polisi dengan aplikasi WhatsApp. Ya kan? Dan juga nanti kita coba cari dengan profiling tentunya Mbak. Setelah kita profiling, misalnya WhatsApp-nya tidak ada, telepon tidak ada, tapi mereka punya email, kita ingatkan ada email. Edukasi berbuat baik itu Mbak harus punya rasa sabar. Ya kan? Dan rasa sabar itu pasti ada ujiannya Mbak. Ya kan? Iya, Betul kan? Betul Entah banget. dianggap, bahasanya anak sekarang nih, anggap lebay lah, anggap ini. Iya. Tapi itu dari upaya kita untuk berbuat hal baik. Iya. Berbuat hal baik itu kuncinya bersabar. Iya. Sehingga saya selalu mengajarkan pada Direktorat Siber dan mungkin kita harus bersabar. Karena bersabar itu ada ujian yang tadi itu. Ujian di dunia maya. Iya. Nah, kemudian masyarakat yang terindikasi mengunggah konten yang bermuatan sara, provokasi, berita bohong, ujaran kebencian, radikalisme, terorisme akan mendapat pemberitahuan sehingga masyarakat bisa memperbaiki berperilaku di media sosial. Iya. Jadi artinya kita memberi dulu alert memberi peringatan. Iya. Kemudian pemberitahuan ini dilakukan secara otomatis menggunakan program. Iya. Gitu Mbak. Dan itu jelas ini kesalahannya apa. Jadi terstruktur Ya, ada programnya. kemudian strategi yang kita lakukan adalah mengomputasikan media sosial. Bagaimana sih membuat akun media sosial yang bertujuan untuk mendekatkan Siber Polri kepada mereka. Kita sudah membuat Instagram. Mungkin kalau bisa di-follow, jangan lupa follow itu gratis. Iya, Iya, kalau betul. itu gratis loh. Ya, di Twitter Iya. itu interaktif. Dan Iya. kemudian kami coba sambungkan juga unit Twitter, unit Instagram dengan Iya. unit analis tadi. Iya. Untuk mengkompulir siapa bentuk laporan, kan gitu. Iya. Kan mulai ada ngomong, saya lapor terus nggak ditanggapi. Nah, itu ada prosesnya. Tapi ada lembaga koreksi kita Iya. di situ. Dan kita kan Iya. kemudian media sosial itu juga salah satu kita memberikan informasi kepada masyarakat melalui himbauan-himbauan. Kalau bisa follow Instagram kita. Iya. Aku sudah Nah, kayaknya Oh, sudah sudah follow. follow ya? Aku Udah follow. Bener nih. Aku Gitu. sudah follow. Jadi udah tahu Aku informasinya udah ya? follow. Aku follow akunnya Siber Polri dan menurutku approach-nya bagus banget. Informasinya informatif tanpa harus menjadi kayak kaku dan birokratis gitu. Maksudnya tampilan visualnya menarik, informasinya jelas, tata bahasanya juga friendly lah gitu. Nggak Lebih yang gampang terlalu diserap ya? lebih gampang, nggak yang terlalu baku sehingga orang kayak segan gitu, enggak. Iya Bagus. seru ya. Seru Ya, tadi aku terus- juga lihat visualnya ya, bagus Iya. sekali ya. Nah, terus juga kita ada portal patroli siber. Nah, itu gimana tuh? Jadi patroli siber ini salah satunya yang sebenarnya sudah dipublikasikan tahun 2019, cuman kita terus tingkatkan dengan pembaruan update. Kemudian jadi memberi ruang pengaduan terhadap media sosial. Dan itu saya tekankan lagi kepada unit patroli siber, hal-hal yang dilaporkan tadi, itu yang tadi setelah dilaporkan, hasil lapornya itu kita lakukan peringatan kepada yang tersangka tadi, ya kan, yang terduga, gitu kan. Terduga. Kemudian tentunya anggota kita siap. Nah kemudian tentunya hari ini nih, Mbak Intan, Mas Ya. Ernest, Ya. program Siber TV. Ya. Siber TV ini adalah program edukasi, Ya. ya kan, supaya kita mempunyai budaya beretika di media sosial. Kemudian setiap hari kita bisa membahas tren kejahatan. Kedepannya nih banyak program yang kita lakukan. Mungkin nanti kita akan memberikan rencananya situasi yang terjadi Iya. 1x24 jam. Wow. Kayaknya Intan bakal sering bolak-balik ke Aduh, sini nih. Aduh. amin, Mungkin mudah-mudahan harus cari ya. kos-kosan deket sini kayaknya bakal sering di calling baik, buat baik. Iya presenting dong, di amin sini nih kayaknya. mudah-mudahan. Nah, karena Mbak Ernest nggak berniat untuk selalu bolak-balik di sini. Nanti habis ini Bener saya langsung juga dong. deal 1 tahun aja sekalian. Oh iya, kita langsung deal aja langsung Iya, gimana iya, iya. Bang? Tapi Kak Ernest Iya. pertama kali denger mau ada Siber TV nih, ada launching Iya. Siber TV gimana sih perasaannya? Aku awalnya nggak tahu mau ada Siber TV terus terang aja. Oke, Maksudnya kalau heeh. aku lihat edukasi-edukasi di Instagram memang YouTube ini memang menjadi salah satu apa ya sekarang udah kalau dulu kan orang YouTube tuh kayak khusus buat anak muda yang gaul aja gitu. Sekarang kita lihat semua lapisan masyarakat sampai dari generasi yang anak kecil sampai orang tua familiar sekali dengan platform ini. Jadi ini cara untuk menyampaikan pesan yang sangat efektif sebenarnya di era Iya. seperti sekarang ya. Orang familiar banget lah apa-apa YouTube gitu. Jadi Iya. menggunakan YouTube menurutku pilihan yang tepat. Iya, daripada cuma drakoran aja, Tapi nonton lihat kan, dong Siber TV.
kita kan nggak old style kan? Enggak dong. Nah itu. Kece. Kita tetap kece. Jangan lupa tadi suruh subscribe ya. Ya itulah salah satu bentuk kita untuk berinteraksi dan Iya. dekat dengan masyarakatnya. Iya. Perintah Bapak Iya. Kapolri yang humanis gitu loh Mas. Iya. Iya. dong. Semoga ada konten komedi juga ya. Oh biar lebih iya menyenangkan pastinya ya. kalau ada bikin-bikin skrip komedi Siap. boleh dong. Siap. Dimasuk-masukin juga ya. Oh, iya. Nah tapi ini juga ada nih, ada ucapan selamat dari dua artis atas launchingnya Siber TV. Siapa aja? Udah tahu belum? Belum tahu? Penasaran? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Saya Ramzi, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya Siber TV. Di mana? Ya di YouTube channel dong. Mulai dari sekarang harus cari tahu, kalau udah tahu di subscribe, di like, terus sekaligus kasih komen. Jangan lupa link ini Siber TV kasih ke semua saudara kita, teman handetolan semuanya. Agar seluruh masyarakat Indonesia paham betapa pentingnya untuk mengetahui kejahatan-kejahatan cyber. Agar supaya kita nggak menjadi korban. Atau jangan sampai kita justru akan mengorbankan orang lain. Cyber TV atau Siber TV, sukses! Halo, saya Intan RJ. Saya mau mengucapkan selamat atas launchingnya Siber TV pada tanggal 19 Februari 2021. Semoga Siber TV sukses dalam mengudara dan terus memberikan informasi-informasi terupdate seputar perkembangan cyber. Itu aja. Terima kasih. Sukses selalu. Ya itu tadi tanggapan-tanggapan positif dari public figure kita. Nah gimana dengan public figure kita yang satu ini? Public figure juga kan? Aduh kalau dibandingkan sama Ramzi, wah jauh banget belum. Gimana levelnya nih, belum. gimana tanggapannya? Kenapa? Iya itu tadi sih. Maksudku ya memang benar tadi kayak yang disampaikan juga kan memang YouTube itu jadi salah satu tempat. Tapi memang ini apa ya, aku rasa memang perlu dilakukan karena tadi juga Bang Olin sempat sebutkan di berbagai platform tuh, WhatsApp, Instagram, Facebook juga. Jadi memang kebayang perjuangan beratnya ini di segala front ini perjuangan yang memang Harus kayaknya rata ya. perjalanannya memang benar harus sabar itu tadi Iya, karena iya. platform media sosial sebanyak ini dan semuanya benar-benar harus diperhatikan gitu Iya. sama Siber Polri. Emang Dan perjuangannya emang harus penggunaannya sabar juga sih. kan beda-beda ya, maksudnya Betul. usia pengguna, range usia Iya. pengguna itu beda-beda. Nah Iya. itu juga pasti harus dipikirkan ya Bang ya, bagaimana cara untuk outputnya supaya diterima sama si penonton. Iya. Berarti ini juga selain itu, tapi aku tuh penasaran sama Siber TV ini. Sebenarnya ini tuh udah direncanain sejak kapan Bang? Jadi gini, Siber TV ini sebenarnya sudah rencananya sudah lama. Cuman begitu Bapak Kapolri kemudian memberikan tadi di Rapim Polri salah satu langkahnya, kita langsung kebut ini Siber TV ini. Itu yang kita sebut extra mile effort. Wah mile. pasti extra mile effort. Nah kenapa pemilihannya sekarang? Apa mungkin karena sekarang juga kan era pandemi semakin marak, semakin Iya. tinggi nggak sih kasus siber? Oh justru Mbak di era pandemi ini Makin tinggi ya? semakin tinggi. Gitu. Kan pengguna gadget itu jumlah penduduk kita kalau tidak 272 juta. Iya. Pengguna gadget berapa? Hasil di 338 juta. Banyak kan gadget. Iya. Banyak kan gadgetnya. Satu orang bisa 3, bisa 2. Mbak berapa bawa handphone? Saya 1, saya cukup 1 aja. Satu. Kedua. Ini 2 nih. Itu semakin banyak itu kira-kira Mbak. Oh jadi Iya, memang iya. banyak banget ya di era pandemi ini. Nah kalau Gitu, KRS tahun depan selain sensus penduduk perlu ada sensus gadget gadget nasional. nasional. Terlalu banyak nih kayaknya harus KB gadgetnya. KRS ada nggak sih kalau cerita-cerita misalnya kayak dari temen-temen yang suka cerita, Iya. gue dapet ini nih, gue dapet ini, pernah nggak sih? Iya, memang salah satu yang menjadi kalau kami di apa ya di pegiat media sosial dari teman-teman industri hiburan gitu. Aku sih selalu sama teman, apalagi teman-teman komedian kan aku ngingetin aja gitu. Kadang-kadang bercanda secara komedi, bercanda di ruang tertutup dan media sosial harus dibedain Iya. gitu. Kita bercanda sama teman-teman gini ngomong tentu bebas, tapi kalau kita bercanda di forum yang terbuka seperti YouTube, Twitter, Instagram tentu harus dipikirkan implikasinya secara luas gitu. Gak semua orang bisa menerima gitu sih kayak gitu-gitu. Kita saling mengingatkan aja sih semoga dan karena kan kita saling mengingatkan karena ancamannya oh jangan-jangan nanti kasus. Kalau sekarang udah ada step tambahannya nih sebelum sampai ke kasus ada mediasi dulu tadi restoratif justice itu kan. Tapi Kak suka lihat nggak sih kalau misalnya kayak di media sosial, kalau aku tuh suka lihat tuh range umur penonton saya gitu ya Bang ya, suka saya lihat berapa, jadi kayak kadang-kadang saya sesuaiin kontennya sama juga Kak.
Sama juga, aku rasa juga, nah kalau kita kan enak ya. Jadi kalau Bang Ulin nih lebih bingung nih karena harus menjangkau semua masyarakat. Semuanya, karena Jadi semua berarti umur kan ya. Konten Siber Polri ada Iya. yang mungkin untuk ditujukan ke anak mudanya, ditujukan ke mungkin yang generasi di atas ya mungkin gitu ya. Nah tapi Bang Ulin, ini salah satu step yang paling susah nih saat akhirnya meluncurkan Siber TV ini tahapan yang paling agak lumayan sulit, ini tahapan apa nih? Edukasinya atau apa? Ya begini, yang perlu sebenarnya bukan hari ini. Konsisten dan sustainable. Kedepannya ya? Kedepannya Ya, dan berkelanjutan. Iya, iya, iya. Itu adalah tantangan kita. Tuh, sebenarnya kita bisa buat hari ini tuh Iya. untuk lebih kelihatan, tapi Iya. keberlanjutan itu yang perlu konsistensi. Iya. Gitu. Itu loh Mbak kira-kira. Iya, iya. Nah selain Siber TV ini ada rencana lain nggak Bang kedepannya yang mungkin sebenarnya udah dibicarakan untuk mengimbangi Siber TV ini atau masih kita mau konsisten di Siber TV dulu? Ya, untuk sementara kan dua hal yang virtual dan Siber TV. Gitu. Siber TV ini kan untuk edukasi. Iya. Jadi bagaimana mengedukasi kemudian masyarakat tahu Iya. tentang hal tersebut. Iya. Karena kalau kita lihat kan begini, bahwa boleh memberikan kritik, sedikit lagi, boleh memberikan kritik, Iya. boleh memberikan. Tapi kalau pada kritik itu kemudian ada anonimus, Iya. kan waktu dia memberikan kritik, contohnya namanya Ernest, Iya. berarti kan niatnya baik. Iya. Tapi kalau sudah memberikan kritik anonimus, itu sudah ada indikasi. Tanya hati dia yang paling dalam, niatnya udah mengkritik. Iya. Tapi kita dilatih untuk menemukan itu. Istilahnya gini, you can run, but you can hide. Oh, Iya dikejar kan? ya, dikejar ya. Iya, nah kebetulan abang running ya. Because I'm a real runner. Waduh, kebetulan. Kebetulan ada ketemunya runner dia, nih. ketemunya runner di sini. Bosnya pelari beneran nih ya. Yang kuat bermil-mil ya. Bener. Nah baiklah, ini sahabat Siber ini kita bakalan nanya-nanya lagi ya sama Bang Ulin dan juga sama Kak Ernest. Harapannya apa sih ini buat Siber TV dan harapannya apa buat pengguna media sosial. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Siber TV.